saya ingin bertanya tentang perihal beternak hewan, Pak. Apakah Bapak dapat meluangkan waktunya sebentar? Oh ya, siap. Ya, Saya jawab selagi saya bisa dan sepengetahuan saya. ya, baik Pak. Jika boleh tahu nama lengkap Bapak siapa ya? Nama saya Haryadi Suropamiro atau biasa dipanggil biasa Mbah Suro gitu. Berarti nama panggilannya Mbak Suro. Ya, Kalau umur Pak? 55. 55 tahun. Ya, Baik Pak. Pak ini kan beternak Pak. Nah, hewan apa saja yang Bapak ternak? ya yang apa? Sementara ini yang ada sapi, kambing, sama unggas. Unggas itu ada mentok, ada ayam, tapi saya umbar itu. Hmm, tidak secara khusus. Kalau fokus beternak berarti di sapi Pak. Sapi, ya, sapi sama kambing. Fokusnya sapi lah. Jika boleh tahu Pak, keseluruhan hewan yang diternak ada berapa ya Pak? Sementara ini ada 6 ekor. Oh, 6 ekor. Ya, ini saya model yang breeding, Oh, berarti ya untuk dibiakkan. pengembang-biakan ya Pak. Ya, Apakah sapi yang hidup di daerah dataran tinggi atau dataran rendah pantai itu berbeda Pak? kalau sapi itu di Indonesia rata-rata itu hampir apa tuh penyesuaiannya itu bagus. Ada yang bisa menyesuaikan gitulah di dataran panas cocok, seperti daerah kita ini daerah Kaliurang ini juga cocok. Hampir tidak ada hampir tidak ada kendala. Kalau bagusnya kalau sapi itu beternak itu di iklim yang bagaimana Pak? Kalau di Indonesia cocok ini. Cocok ya? Jadi di Cocok. iklim tropis gitu ya? Tropis. Oh ya. Baik. Bolehkah saya tahu alamat beternak Bapak ini gimana atau alamat kandang ini di dusun Oh, ya. mana? Dusunnya Blimbem Lor, RT 2 RW 8, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Jakarta. Sejak kapan Bapak mulai beternak? Sebenarnya saya sudah menekuni ini sebenarnya sudah lama ya, tapi fokusnya itu sejak 98 ya. Oh, 98. 98 itu, tapi ya apa itu tidak sebesar yang punya modal ya, semampu saya seperti perekonomian orang kampung lah gitu. Baik Pak. Akhirnya alasan Bapak untuk beternak sapi Pak? Nah, sapi itu kalau diternak di kampung dan ini alasannya kan pakan itu melimpah, terutama hijauan di daerah sini, daerah Pakem sini ya, melimpah. Terus kalau kita butuh, yang agak butuh duit, Iya Pak. oke itu kalau di mendadak itu bisa Langsung dijual gitu ya Pak? dijual bisa. Jadi dari faktor ekonomi gitu Ya ya? betul. Baik. Apakah beternak sapi ini sebagai pekerjaan sehari-hari atau sebagai sampingan Pak? Ya sebenarnya apa ya, saya sebenarnya fokusnya itu tani, cuman ya 50-50 lah sama peternak itu 50-50. Tapi kalau kita fokus ke petani nanti juga ternaknya enggak kurang kopen. Tapi kalau fokus ke ternak pertaniannya juga ya 50-50 lah saya bilang. Oh iya, berarti 50-50 gitu Ya ya? 50-50. Baik, saya mau tanya Pak, jika ingin beternak sapi, bagaimana cara memilih sapi yang memenuhi kriteria untuk beternak Pak? Dari mulai umur sapi, jenis sapi, terus ras keturunan sapi itu. Ya ini kalau di Indonesia saat ini kan banyak dikembangkan sapi-sapi impor. Oh, impor. Ya kalau dulu itu cenderung ke sapi lokal itu yang putih, tapi sekarang ada yang bibitnya itu dari Australia, Ya. itu sudah dikembangbiakkan di Indonesia. Itu jenisnya simental sama limosin, itu jenis unggul, dan itu postur tubuhnya itu panjang, tinggi, bongsor badannya dulu ya. Jadi yang cenderung besar gitu ya Pak? Ya betul. Baik.
Pak, langsung selanjutnya tadi kan membahas pemilihan bibit ya Pak. Ya. Terus kemudian bagaimana cara memilih pakan yang bagus itu Pak? Bahkan kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita, terutama hijauan, Jawa, atau ya. kalau ada limbah-limbah yang tidak terpakai tapi bisa kita gunakan seperti rebusan kedelai, orang yang membuat produksi tempe itu, Iya Pak. atau ampas tahu kalau ada, atau apa itu dedek Oh, dedek. dedek di penggilingan padi itu bisa kita manfaatkan dengan harga yang semurah mungkin, tapi kita hasilnya bisa maksimal. Gitu, Pak. Baik Pak. Terus kemudian saya mau bertanya Pak, perawatan sapi yang bagus untuk beternak Pak, dan cara menjaga lingkungan kandang yang baik. Nah, terutama kandang itu harus memenuhi faktor kesehatan untuk hewan. Itu kalau bisa ya bisa menghadap timur atau menghadap barat, yang jelas itu bisa mendapat sinar langsung. Udara bisa bebas. Itu harus lingkungannya. Terus tidak dekat dengan lingkungan penduduk kalau bisa lah, nanti takutnya ya nanti Stres gitu. bukan stres, jadi artinya nanti lingkungan sekitar itu bisa kadang-kadang kan bau gitu ya. Tapi zaman sekarang sih ada cara mengatasi, bagaimana cara tidak kotorannya, fesesnya itu tidak bau, itu ada caranya, ada obatnya. Kemudian kan sapi kan pasti mengeluarkan limbah kan itu Pak. Ya. Terus limbahnya itu dapat dimanfaatkan jadi apa saja Pak? Nah, untuk limbah itu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair itu dari urin, limbah padat itu dari kotorannya atau teletong. Oh iya Pak. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Itu adalah yang sangat baik itu untuk untuk pertanian, sayur-sayuran, lombok dan lain-lain, atau padi. Nah, itu kita yang padat itu kita bisa kotoran, dan sisa-sisa makanan itu kita fermentasi atau dijadikan pupuk kompos. Yang urin itu bisa jadi pupuk cair, bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair. Apakah Bapak membuat pupuk dari limbah sapi itu? Nah, sementara ada, tapi yang model yang dari limbah kotoran padat, yang cair saya belum. Terus selanjutnya Pak, jika boleh tahu Pak, bagaimana pemasaran hasil ternak dari sapi Bapak? Oh, kalau di sini sangat mudah sekali. Bisa dengan cara dibawa sendiri ke pasar, bisa kita mengundang pedagang atau pembeli, mesti datang. Kalau dari harga Pak itu Pak? Harga kita menyesuaikan ya, atau kalau pedetan ada model yang dari pedetan, ada yang kalau sudah gemuk itu kita bisa ke tukang jagal atau dipotongkan bisa, atau nanti harganya kalau udah gemuk besar itu bisa untuk pedaging, untuk dipotong untuk daging. Tapi kalau yang kita jualnya kecil ya kita itu untuk untuk mungkin dipelihara lagi sama yang pembelinya gitu. Jika kisaran harga, apakah boleh tahu Pak dari sapi? Harga itu sekitar kalau peranaan dari umur 4 bulan, 3-4 bulan itu ya sekitar 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15 ya, itu sampai sapi. Tapi kalau udah dewasa ya bisa mencapai 20 sampai besar kecilnya. Tergantung ukuran juga. Ya, gemuk dan tidaknya. Jika boleh mengganggu Pak, apakah saya boleh berkeliling melihat lingkungan kandang? Oh, boleh, silakan. Tadi pemanfaatan limbah sapi Pak. Ya, boleh, silakan. Mari Pak. Ya. Jadi ini kondisi kandang ya Pak? Ya, kandang harus selalu bersih. Setiap hari harus kita, kotoran harus kita,
bahasa Jawanya itu ditimpal atau di apa ya namanya ya? Dibersihkan. Dibersihkan lah, dibersihkan biar tidak kotor. Jadi sisa-sisa makanan ini nanti bisa jadi Ya pupuk, Pupuk, ya, Pak? ya untuk apa, untuk alas nanti Alas, malam alas. ya kalau tidur itu jadi alas, nanti kena urin bisa jadi pupuk. pupuk. Ya, Bisa lanjut Pak. ya. Oh kalau ini hijauan yang bagus ya. Ya, hijauan kalau sekitar sini sangat melimpah. Oh iya. Ini jenis-jenis sapi yang ada di ternak sini ya Pak. Ya, itu ada PO, ada limusin, ada simental. Jadi ada 3 jenis ya Mas. Ya, ini yang ada PO, Yang putih ini, Pak? ya ini limusin, itu yang lorek putih itu simental. Oh itu anakan yang Ya, hasil breeding Pak. ya. Kalau pupuknya bikinnya di mana Pak? Itu di belakang. Oh, di belakang. Ini pupuknya sementara saya olah dengan manual. Oh, manual. Ya belum modern. Kemudian kita harus pakai apa ya giling. Oh digiling. Ya, Ini manual ini Pak. ya. Ini pupuk padat Ya, dikumpulkan dulu Pak. kumpulkan dulu, baru nanti ditarik ke belakang. Nanti dikasih fermentasi, kami bikin fermentasi, dikasih E4 sama samping atau kapur putih. Oh terus ditutup gitu Pak. Ya, ditutup biar tidak kehujanan. Itu kira-kira jadi pupuknya berapa lama ya Pak? 2 minggu sudah bagus. Ya. Ya saya kira wawancaranya sudah mencukupi Pak. Ya. Terima kasih karena telah mengganggu waktunya. Oh tidak, ya sama-sama. Pak. Terima kasih ya Pak Iya. atas informasinya. Ya sama-sama.